Saudara-saudara, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, itu harapan kita. Amin. Nah, saudaraku, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, menikmati kasih karunia Tuhan. Menikmati kasih. Menikmati itu apa, saudaraku ya? Menikmati itu tidak hanya sekedar kita merasakan. Ya, seperti satu hal, misalnya kita makan sesuatu, ya, kue atau apa. Ketika kita makan dengan lahap begitu. Tetapi dimakan dengan pelan-pelan, menikmati, merasakan. Haleluya. Nah, menikmati kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita baca dulu ayatnya di dalam firman Allah. Kita baca dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Kasih karunia. Nah, saudara, apa sih yang dimaksudkan dengan kasih karunia itu? Ya, kasih karunia itu adalah kemurahan daripada Allah. Ya, yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk datang, untuk percaya, untuk bertobat, dan kemudian menikmati keselamatan. Amin. Ya, itulah kasih karunia. Pada kenyataannya, saudaraku, kita semua ini kan orang yang benar di hadapan Allah. Ya. Tetapi oleh kasih karunia daripada Tuhan. Jadi kasih karunia itu adalah di mana kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa datang, menikmati anugerahnya, percaya, bertobat, dan diselamatkan. Pada kenyataannya, saudaraku, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, ternyata dosa itu terus berlanjut sampai kepada keturunan manusia yang pertama. Ya. Dan kemudian sampai terjadi pada zamannya Nuh. Bahkan ngerinya lagi, dosa itu semakin brutal pada zaman Nuh itu ya. Nah, keadaan demikian itulah yang sangat menyakitkan hati daripada Allah. Saudaraku, tindakan dosa itu sangat menyakitkan ya daripada Allah. Nah, kita baca dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Ketika dilihat oleh Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya, keinginan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi manusia itu dari hari ke hari, sejak zamannya Adam jatuh ke dalam dosa, terus berkembang, berlanjut terus sampai kemudian saudaraku memenuhi bumi ini, dan dikatakan semakin brutal, semakin dosa itu bertambah-tambah. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menciptakan manusia di bumi, dan itu sangat memilukan hatinya. Memang, saudaraku, sebagai manusia kita saja yang berperasaan, andai kata kita melihat sesuatu yang kita inginkan yang baik, tapi pada kenyataannya menyakitkan hati. Ya. Nah, ketika Allah melihat keberadaan manusia ini, maka kemudian Allah menyesal sekali. Menyesal. Ya. Nah, di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan. Wah. Dan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan. Bayangkan, yang diciptakannya sendiri akan dihapus.
dihapuskan, akan dihancurkan. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang yang melata dan burung-burung di udara. Ya. Bayangkan saudaraku, Allah begitu menyesal melihat kenyataan dosa itu tidak semakin hilang tetapi semakin bertambah-tambah. Ya, haleluya. Nah, saudara, kita pastinya tahu ya, sikap seseorang kalau dia sedang menyesal. Ya, semua pasti diporak-porandakan. Andai kata kita sedang membuat sesuatu, saudaraku, ya, mungkin membuat satu mainan, tiba-tiba permainan yang kita buat itu gagal, ya, aduh, menyesal. Dan akibat penyesalan itu maka barang itu diambil, diangkat dan dibanting. Ya, demikian pula Allah. Ya, kenapa dosa itu tidak semakin berhenti dan terus berlanjut dari zaman ke zaman sampai pada zaman sekarang ini. Dosa itu tidak semakin habis, tetapi terus berkembang di segala zaman. Ya, dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, sebab itu sama persis seperti dosa telah masuk ke dalam dunia hanya oleh satu orang saja, dan akibat dosa, oleh dosa itulah juga terjadi yang namanya maut, kematian yang kekal. Ya, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, ya, sampai pada zaman kita sekarang ini. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Bayangkan saudaraku ya, tidak ada lagi satupun orang yang benar di hadapan Allah. Tidak, karena semua sudah berbuat dosa. Ya, dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 di situ dikatakan, seperti ada tertulis di dalam Alkitab, tertulis di dalam firman Allah, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Wah, bayangkan saudaraku, kalau tidak ada seorang pun yang benar, berarti semua itu ditumpas nanti pada akhirnya. Ya, tidak ada seorang pun yang berakal budi, yang mempunyai hikmah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tetapi mencari kesenangannya sendiri. Aduh, menyakitkan. Semua orang telah menyimpang, semua orang telah menyeleweng. Ya, mereka semua tidak berguna di hadapan Allah. Dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu terjadi pada zaman Nuh dan juga sampai sekarang ini. Dosa itu selalu ditandai, menandai orang-orang yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi hal ini sangat mengerikan sekali karena pada akhirnya kita akan dihabisi oleh Allah. Yang pada zaman Nuh terjadi yang sedemikian itu, semua orang menurut maunya sendiri. Dan kalau kita baca seluruhnya di dalam Kejadian pasal 6, bagaimana mereka dalam masalah kehidupan ya sehari-hari, mereka berbuat dosa dalam seksual, mereka berdosa ambil saja perempuan siapa saja yang disenangi, ya, dan mereka beranak cucu, dikatakan sampai muncul raksasa karena dosa. Tapi puji Tuhan, saudaraku, ada satu sosok ya yang kemudian mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Ya, dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 tadi dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia, mendapatkan rahmat dan anugerah di mata Tuhan. Nuh beserta dengan istri, beserta dengan 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, beserta istri-istrinya, menantunya si Nuh itu 8 orang. Satu keluarga mendapatkan kasih karunia. Aduh, betapa luar biasa satu keluarga. Bagaimana dengan saudara semua?
keluarga sudah diselamatkan? Ini tanggung jawab kita. Nuh beserta dengan seluruh keluarganya, dia bisa mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Hal ini tidak mudah terjadi, saudaraku. Di tengah-tengah kemenyesalan Allah, tatkala sedang menyesal, tapi masih sempat, dan kemenyesalannya, kegundaannya itu, dia menentukan seorang yang mendapat kasih karunia, yaitu Nuh. Tapi bukan sembarangan, bukan asal saja. Tentu Nuh itu memiliki keistimewaan. Kenapa mendapatkan perhatian khusus? Pasti dia memiliki keistimewaan. Nah, sekarang masalahnya apa keistimewaan daripada Nuh ini? Dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 jelas di situ dikatakan, inilah riwayatnya Nuh. Riwayatnya Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, dan tentu ini di dalam pandangan mata Allah, saudaraku, bukan pandangan mata manusia. Manusia memandang hanya sekilas saja ketika orang berbuat baik, oh orang itu benar. Ketika orang itu tidak pernah memukul orang, oh dia itu orang benar. Tapi tidak. Beda dengan pandangan mata. Ya, pandangan manusia pasti berbeda dengan pandangan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Ini kesaksian dari Alkitab. Di antara orang-orang sejamannya, orang-orang pada zaman itu, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa. Alkitab menyaksikan bahwa satu sosok Nuh beserta dengan keluarganya adalah orang yang benar, orang yang tidak bercacat celah, tidak berbuat dosa di antara orang-orang sejamannya, bahkan hidup bergaul akrab dengan Allah. Oh haleluya, sungguh sangat luar biasa. Hidup yang tidak bercelah. Ya, Nuh adalah punya keistimewaan hidup tidak bercelah di hadapan Allah. Artinya apa, saudaraku? Hidup yang tidak ada cacatnya. Tentu sekali lagi bukan di pandangan manusia, tapi di pandangan Allah. Jelas kalau di dalam pandangan Allah itu sudah melebihi dari pandangan manusia, saudaraku. Hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan, tidak mau berbuat dosa, dan tidak terpengaruh dengan orang-orang pada zaman itu. Dan gampang terpengaruh dengan lingkungan, saudara. Lingkungan jahat sekalipun, oh dia tetap menyatakan hidupnya yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Padahal pada zaman dulu terjadi kemerosotan orang yang sangat dahsyat. Lagi kehidupan seksual terutama yang muncul pada saat itu dan yang lain-lainnya. Nah, tetapi Nuh tidak mengikuti orang-orang pada zaman itu. Saudaraku, ini kesalahan manusia seringkali menyesuaikan dengan lingkungan, ya. Apalagi di dalam pepatah dalam bahasa Indonesia, ya. Di kandang kambing kami mengmek, di kandang sapi kami menguak, di kandang ayam kami nah, artinya dimanapun saja kita ya menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau lingkungannya baik, ya tentu kita akan berbuat baik. Tapi kalau lingkungan jahat, nah pada saat itu kondisi sangat jahat sekali, tetapi Nuh tidak terpengaruh dengan lingkungan. Dia tetap hidup menenangkan hati Allah. Karena pertama kali saya buka pelayan di sini, itu masih belum ada jalan raya mer ini, hotel-hotel belum ada, ya apartemen belum ada, mall belum ada, masih sepi. Dan budaya di kampung ini adalah, pertama mereka sudah berjudi dengan mengadu merpati. Lepaskan. Kemudian yang kedua, biasanya di teras-teras rumah itu ada orang mabuk, minum minuman keras. Itu
yang terjadi di kampung ini dulu. Nah, ketika saya melayani di sini, buka pelayanan, merintis di sini, dan kemudian ketika saya berjalan, panggillah saya, sini, ya ada apa? Sini, duduk, silakan duduk. Wow, ada makanan-makanan, ada minuman keras. Silakan makan. Ya, saya menghargai, saya makan. Kemudian disodori minuman keras. Silakan, Pak. Saya bilang, maaf. Kalau yang ini saya tidak bisa. Loh, memangnya kenapa? Kalau saya minum minuman seperti ini, saya tidak bisa khotbah. Akhirnya mereka sungkan. Ya, oh ya Pak, maaf ya. Jadi saya pergi. Nah, sejak itu mereka minum tidak lagi di teras rumah, tapi di belakang rumah. Ya, buat Tuhan. Ya, dan sekali lagi, saudaraku, menjadi satu kesaksian itu penting. Nah, Nuh ini menyenangkan hati Allah. Kenapa? Di tengah-tengah lingkungan yang rusak, dia tetap bertahan, hidup dengan tidak bercelah. Ya, nah, dengan keberadaan pada zaman Nuh itu sangat dahsyat, luar biasa ya. Mereka hancur lebur hidupnya. Ya, dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 dan 2 dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi ini, dan bagi mereka telah lahir anak-anak perempuan, ya, maka anak-anak Allah, yang dimaksud anak-anak Allah ini adalah anak-anak yang keturunan orang percaya. Itulah keturunan daripada Set. Ketika Habil dibunuh oleh Kain, maka Adam punya anak lagi yang namanya Set. Dan disitulah keturunan itu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dengan keturunan Kain, itu keturunan yang rusak. Tapi apa yang terjadi? Ketika dilihat oleh anak-anak Allah yang dimaksudkan di sini, anak-anak manusia itu keturunan Kain, cantik-cantik. Di dunia ini sekarang, saudaraku, banyak orang cantik. Kalau saya jalan ke mall, ya, banyak orang miskin di situ. Ya, wanita-wanita miskin itu berjalan, ya, karena apa? Celananya cuma pendek, pakai kaos begini, pahanya kelihatan, ini semua karena orang miskin dan bisa beli baju panjang. Hati, dunia sekarang sudah rusak. Ya, tapi Nuh mendapatkan kasih karunia pada saat itu karena dia tidak mengikuti jejak daripada orang-orang sejamannya, ya. Haleluya. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai, pokok suka diambil, pokok suka diambil, ya, nuruti hawa nafsu, ya, sehingga kemudian membuat Allah itu begitu menyesalnya, ya Allah, firman aku akan habisi manusia itu. Tetapi indahnya Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, ya. Haleluya. Mendapatkan kasih karunia karena pertama hidup tidak bercelah, dan yang kedua tadi dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Wow, dia tidak bergaul dengan orang-orang sejamannya, tapi dia sibuk bergaul dengan Allah. Luar biasa. Arti bergaul di sini, saudaraku, adalah menjalin hubungan yang akrab sebagai bagian di dalam kehidupan sehari-hari, intim dengan Tuhan, menghormati Allahnya di dalam setiap aspek kehidupan. Ya, jadi mau begini ingat akan Allah, mau begitu ingat akan Allah. Hidupnya selalu menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan inginkan. Nuh sadar bahwa hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak benar di hadapan Allah, ya, tetapi dia tidak mengikuti jejak mereka, tapi dia tetap bergaul dengan Allah. Ya, memang efeknya, saudaraku, ya, dia akan dijauhi, dibenci, ya, oleh orang-orang sejamannya. Tapi saudaraku, tidak masalah. Dia bergaul karib dengan Allah. Ya, karena dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dikatakan di situ, hanya dekat Allah saja aku
tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatan. Kalaupun mereka memusuhinya, Tuhanlah keselamatan baginya. Luar biasa, hatinya menjadi tenang tatkala hidupnya dekat dengan Allah. Amin. Orang yang hidupnya dekat dengan Allah pasti tenang. Kenapa? Karena Tuhan pasti menolongnya di dalam setiap apa yang menjadi ancamannya. Ya. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 12 dan 14 sampai 14, di situ dikatakan Allah menilai bumi itu dan sungguh telah rusak adanya, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Maka berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Wah, Nuh diberitahu, orang yang dekat sama Allah pasti akan mengerti rencana Allah di dalam hidupnya. Aku telah memutuskan, aku telah mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah dipenuhi dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Habis. Tetapi untuk kamu, katanya, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak ya, sebab nanti itu akan jadi tempat binatang-binatang sepasang-sepasang. Dan harus kamu tutup dengan pakal dari luar dan dari dalamnya. Pakal mungkin kalau sekarang ditir ya, sebab sehingga kalau air masuk, air ada di dekatnya nggak bisa masuk. Ya, luar dalam kamu lapisi, kamu pelamir gitu ya. Nah, saudaraku, akibat hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah memberitahukan rencananya untuk menyelamatkan Nuh dengan seluruh keluarganya dengan cara yang spektakuler, yang nggak bisa dipikir nalar, nggak masuk akal. Kenapa? Untuk keselamatan Nuh disuruhlah membuat sebuah bahtera, tetapi bukan di pinggir pantai, tapi di atas gunung. Coba bayangkan. Dan itu akhirnya terjadi apa ya? Ya, ketika dia dengan keluarganya mengerjakan membuat bahtera, orang-orang berdosa di sekelilingnya itu mentertawakan. No, kamu sudah gila buat perahu kok di atas bukit, ya, di atas gunung. Kamu kalau sudah gila jangan keterlaluan, mungkin begitu ya. Tapi kenyataannya setelah itu apa yang terjadi? Nah, setelah perahu selesai, bahtera itu selesai, maka kemudian air pun datang sampai bisa menghanyutkan itu si kapal yang di atas gunung. Jadi berapa tingginya air itu, setelah dan Alkitab katakan semua orang binasa, mati, tinggal 8 orang saja. Kenapa? Hidup dekat dengan Allah, hidup yang tidak bercelah di hadapan Allah. Ada keistimewaan khusus. Lalu Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita yang sekarang ini, saudara? Ya, apakah kita menyadari bahwa kasih karunia Allah itu di dalam hidup kita? Saudara, kita hidup di tengah-tengah di tengah-tengah dunia yang juga nggak aman bagi kita, rusak, bahkan kehidupan kerohanian kita lihat banyak terancam, saudara. Tapi kalau kita mensyukuri bahwa Allah itu penuh dengan kasih karunia, sebenarnya kita aman-aman saja, ya. Karena kasih karunia Allah itulah yang akan, saudara, menyelamatkan kita sama seperti ketika zaman Nuh, ya. Dan kasih karunia Allah di zaman kita ini dalam perjanjian baru, saudaraku, dinyatakan dengan
pribadi yang sangat dasar dan luar biasa. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, kita bisa dilayakkan di hadapan Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan di situ. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini, ya, maka sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, beroleh kasih dan karunia Tuhan hanya diawali dengan percaya, datang kepada Yesus, bertobat dan menyerahkan hidup ini kepadanya. Amin. Luar biasa, ya. Tapi memang pada kenyataannya tidak mudah orang bisa percaya kepada Tuhan, ya, tidak mudah. Tapi kalau kita sudah berada di dalam lingkup kemurahan Allah, maka kitalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia itu. Haleluya. Haleluya. Tapi perlu disadari bahwa keselamatan yang kita peroleh di dalam Yesus itu bukan karena rekayasa kita, kan? Bukan karena perbuatan baik kita, kan? Ya, dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman, oleh percaya. Jadi ketika kita percaya, kasih karunia Allah itu dilimpahkan dalam hidup kita. Itu bukan hasil usahamu, bukan, tetapi pemberian dari Allah. Amin. Cuma-cuma kapan? Ketika kita percaya kepada Yesus, ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil rekayasamu. Sebab itu jangan ada orang yang sombong, yang memegahkan diri, sehingga kemudian merasa bahwa keselamatan itu atas usaha dan jerih payahnya, sehingga Allah memberikan kasih karunia. Tidak. Bukan. Sehingga kalau demikian, kita bisa membuat satu reaksi bahwa Allah membutuhkan kita. Tidak, kita yang butuh Allah. Kita yang membutuhkan Allah. Dan karena kita butuh, maka kita percaya. Dan ketika kita percaya, kasih karunia itu dilimpahkan atas hidup kita. Puji Tuhan. Ya, sebagai orang yang terancam kebinasaan, tetap oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pengorbanan daripada Yesus Kristus itu perlu kita hargai, saudaraku. Ya, dengan menyadari keberadaan kita sekarang ini, maka kita seharusnya tahu bagaimana kita menjalankan kehidupan sekarang ini. Ya, seperti halnya Nuh. Ketika dia tahu keberadaan saat itu, maka dia mengambil satu tindakan hidup dengan tidak bercelah dan bergaul dengan Allah. Nah, seharusnya kita juga demikian, saudaraku, ya. Kita harus memiliki hidup yang tidak bercelah. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan. Tapi rubahlah hatimu dengan pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Sudah, jangan sama dengan dunia. Memang kita masih hidup di dunia, tetapi jangan kita menjadi sama. Ya, tetap menjaga keberadaan kita, hidup yang kudus, hidup yang tidak bercela. Haleluya. Nah, 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, dari ujung rambut sampai telapak kaki ini. Hendaklah kamu menjadi kudus, sama seperti Dia yang sudah memanggil kamu adalah kudus.
Ya. Sebab tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Saudara, hidup yang tidak bercela, hidup di dalam kekudusan. Kudus seluruh hidup, mulai dari ujung rambut, cara berpikir kita, serabu, sampai kepada percakapan kita, sampai kepada tindakan kita, sampai di dalam hati kita ini. Kita hidup kudus. Waduh, tantangan terlalu berat bagi kita ya. Kenapa? Kondisi zaman sekarang ini sudah hancur. Tapi kita harus bisa menyisihkan diri. Ya, menghindari dari hal-hal yang semacam itu. Memang gak gampang, saudaraku. Kecuali kita hidup dekat dengan Tuhan. Ya, haleluya. Kecuali kita hidup bergaul dengan Allah sama seperti Nuh. Haleluya. Hidup bergaul dengan Allah. Ayo saudara, jangan gampang-gampang menjauhi ya Allah kita, menghindari ibadah, ya, menghindari pertemuan bersama. Sedangkan firman Allah mengatakan jangan membiasakan diri meninggalkan perhimpunan bersama. Supaya kita saling menasehati lewat kebenaran firman Allah, kita dibentuk, digarap, dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Bergaul dengan Allah, hidup dekat dengan Allah. Ya, bahkan hubungan kedekatan kita, itu sangat luar biasa, saudara. Posisi kita ketika kita dekat dengan Allah, sangat luar biasa. Kenapa? Ketika kita percaya dan menyerahkan hidup kepada Allah, kita memiliki hubungan yang baru dengan Allah. Hubungan yang sangat dasar, yang luar biasa. Tidak hanya sekedar hubungan, tetapi predikat kita berganti antara Bapa dengan Anak. Luar biasa. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan di situ. Ya, tetapi semua orang, tidak melihat golongan apapun juga, yang menerima Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saya anak Allah. Saudara, kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, predikat saudara berganti menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Hebat. Kita anak-anak Allah. Tidak ada dalam keyakinan lain yang berani mengatakan dan memanggil Allah itu Bapa, jadi orang yang percaya kepada Yesus. Luar biasa. Ya. Roma pasal 8 ayat 15 dan 16 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan lagi yang membuat kamu menjadi takut, terus-menerus takut hidup dalam dunia, takut bergaul dengan Allah. Tidak. Kamu tidak menerima roh perbudakan lagi yang membuat kamu takut. Ya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Haleluya. Dan oleh roh itulah kita berani berseru memanggil kepada Allah kita, ya Bapa, ya Abba, ya Bapa. Haleluya. Sungguh dasar. Saya anak Allah, saya berani memanggil Allah yang saya sembah itu sebagai Bapa. Hubungan yang sangat dekat. Karena Bapa itu selalu memperhatikan anak-anaknya, saudaraku. Kebutuhan hidupnya selalu diperhatikan, baik fisik maupun kesehatan fisik, rohani, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus saja pernah berkata, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Semua itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu punya Bapa. Bapakmu di surga. Itulah yang memperhatikan. Amin. 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 Inilah kasih karunia daripada Tuhan, ya. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa. Kita adalah anak-anak Allah. Kita bersaudara satu dengan yang lain karena kita adalah sama-sama anak-anak Allah.
Amin. Sungguh dahsyat, ya. Haleluya. Dalam Galatia pasal 3 ayat 26 di situ dikatakan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman, karena percaya di dalam Yesus Kristus. Oh, kita akan berulang-ulang dalam Alkitab. Kedudukan sebagai anak Allah itu diawali dengan percaya kepada Yesus. Sebab itu saudaraku, tolong anggota keluarga kita, mereka yang belum percaya Yesus, secara duniawi kita memang bersaudara, tetapi ternyata lebih lagi kalau kita bersama-sama dalam Kristus, kita adalah sama-sama anak Allah. Amin. Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan memang kenyataannya kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Kapan? Ketika kita percaya kepada Yesus. Ya, karena itu akibatnya dunia tidak bisa mengenal kita. Kenapa? Sebab dunia tidak mengenal dia. Dia nggak paham siapa kita. Kita adalah pewaris dari apa yang Bapa punya, kerajaan Allah, saudaraku. Mereka tidak kenal kita karena mereka tidak kenal Bapa, kecuali kalau mereka sudah percaya kepada Yesus dan mengenal Bapa. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagaimana cara kita bergaul dengan Bapa sekarang ini, saudaraku ya? Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-24. Dan kamu saudara dan saya, ya, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, apa itu? Itulah firman Allah. Itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Wow, firman Allah jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jangan 112 anginnya, tidak. Masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, simpan di dalam hati. Amin. Haleluya. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Ya. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Terjadi persekutuan yang sangat indah kalau kita menghargai firman. Apa yang sudah kita dengar, tanam di dalam hati. Jangan dilupakan begitu saja, saudara ya. Yang nyata bergaul dengan Allah dapat dikerjakan sekarang ini dengan kita menghargai firman-Nya. Karena firman itu sendiri sebenarnya adalah Allah, saudara. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 jelas dikatakan di sana. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Wow. Jadi kalau kita menghargai firman Allah itu sama dengan kita menghargai Allah sendiri. Ya. Amin. Haleluya. Nah, dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 9 di situ dikatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, itulah firman Allah. Tetapi yang melangkah keluar dari situ, dia tidak memiliki Allah. Jelas firman Allah katakan. Ya. Tetapi barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, menghargai firman Allah itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Wow. Ternyata rahasianya gampang kita bergaul dengan Allah. Ayo rajin beribadah. Datang ibadah. Bukan untuk sengaja bertemu dengan orang lain. Bukan sengaja untuk bertemu dengan pendeta. Tetapi sengaja datang untuk mendengar firman. Allah senang dipuji, saudara. Karena memang kita harus memuji Allah. Tetapi Allah lebih senang kalau apa yang dikatakan itu didengar, diperhatikan. Amin. Haleluya. Besar sekali kasih Allah kepada kita. Ya,
bahwa kita telah dijadikan anak-anak Allah luar biasa. Nah, sekarang jangan kita sia-siakan, saudaraku ya. Apa yang kita sudah dapatkan itu, kita jangan sembrono, jangan sembarangan. Ya, mari kita menjadi pribadi yang terus-menerus menyadari, ya, dan menghargai kasih kemurahan Allah bagi hidup kita. Tentu dengan cara tadi mendengar dan kemudian praktek firman Allah. Kita akan berbahagia. Allah telah berfirman kepada Yosua, kamu jangan lupa ya, memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya omongan kita ini cocok dengan firman. Merenungkannya siang dan malam menjadi kebutuhan hidup kita. Dan kemudian melangkah bertindak seperti apa yang tertulis di dalam hukum Musa itu. Artinya kita juga praktek firman itu dalam langkah perjalanan hidup kita. Lanjutan dari ayat itu katakan, maka kamu akan berhasil dan kamu akan beruntung double berkatnya. Tidak hanya berhasil, tapi beruntung. Nah, artinya apa, saudaraku ya? Di dalam kondisi krisis, oh puji Tuhan, aku berhasil mempertahankan toko saya masih tetap buka, tapi tidak ada untungnya. Apa? Berhasil mempertahankan pekerjaannya, tetapi juga menikmati keuntungannya. Berhasil dan beruntung diawali dengan cara memperkatakan, berbicara cocok persis dengan firman Allah, merenungkannya siang dan malam, dan kemudian praktek hidup cocok persis firman. Haleluya. Dengan menggunakan hidup yang seperti itu, saudaraku, maka kemudian kemuliaan Tuhan, ya, yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan Nuh sebagai satu karunia, ya, kasih karunia, maka itu akan menjadi juga dalam kehidupan kita. Kita memperoleh rahasia yang besar, bagaimana kita bisa hatinya mendapatkan kasih karunia, disenangi oleh Allah, hanya hidup yang tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Ya, mari dengan segenap hidup kita muliakan Allah. Jaga kesehatan kita, saudaraku ya, supaya dengan tubuh yang sehat kita dapat juga melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Haleluya. Waktu kita tak lama. Ya, kita nggak tahu kapan berakhirnya hidup ini. Banyak mereka-mereka yang sudah ya kembali. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan juga. Ya, baru-baru ini saya berapa banyak hamba Tuhan. Dan ya, saudaraku, kemurahan Tuhan, ya, mereka ada yang di bawah umur saya, tapi juga ada yang di atas umur saya. Tapi selagi kita masih bisa menikmati hidup yang sekarang ini, mari kita gunakan supaya kita dapat menyenangkan hati Allah, hidup dengan tidak ada cacatnya di hadapan pandangan mata Allah, dan kemudian juga kita hidup bergaul dengan Allah. Saya yakin kasih dan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.